Selamat siang anak-anak kami semuanya. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, hari ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang virus corona ataupun COVID-19 yang sedang banyak beredar di masyarakat. Ya, jadi banyak beredar yang di masyarakat itu. Ada berita-berita yang memang sungguh asli, ada juga yang banyak mengedarkan berita-berita palsu atau yang sering disebut dengan hoax. Ya, kuncinya, salah satu kunci yang paling utama bagi kita adalah kita tidak perlu panik. Kita harus tenang menghadapi segala sesuatu, karena tidak hanya kita yang mengalaminya. Bahkan hampir seluruh dunia yang ada di seluruh negara yang ada di dunia ini juga mengalami wabah tersebut, ya. Jadi kita tidak perlu panik. Yang penting ada beberapa langkah yang harus kita ketahui untuk mencegah virus tersebut datang kepada kita dengan cara budaya cuci tangan menggunakan sabun, ya. Nanti di akhir video Bapak akan menerangkan cara mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga asupan gizi. Menjaga asupan gizi itu ada banyak caranya, ya. Dengan cara misalnya mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Ya. Vitamin ada dijual di banyak tempat. Sayur itu adalah hal yang sangat mudah kita dapatkan, namun kebanyakan dari kita, terutama anak-anak kami, itu sebagian besar itu sulit ataupun malas makan sayur. Jadi kepada anak kami, untuk menghindari corona ini juga kita harus biasakan untuk makan sayur dan buah dengan cukup. Kemudian apabila kita pergi keluar, kita harus melakukan yang namanya social distance, yaitu jaga jarak dari orang lain. Kita harus berkomunikasi dengan orang lain, tapi ya, kita jangan terlalu berdekatan dengan mereka. Usahakan jaraknya minimal 1 meter agar tidak terjadi misalnya air liur yang memuncrat ataupun terjadi sentuhan-sentuhan. Ya, jadi kepada anak kami, kalaupun melakukan komunikasi dengan orang lain, ya usahakan lakukanlah dengan cara jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus tetap melakukan aktivitas fisik. Apa gunanya? Untuk mendapatkan kebugaran, kita juga harus memiliki aktivitas fisik yang bagus. Tidak hanya sekedar tidur-tiduran di rumah, duduk-duduk, tidak. Walaupun kita tidak pergi keluar rumah, tapi kita juga harus melakukan yang namanya aktivitas fisik ataupun berolahraga di rumah, ya. Kemudian yang terakhir adalah istirahatlah yang cukup. Jangan gara-gara kita tidak pergi ke sekolah, begadanglah, lamalah tidurnya, perpuaslah nontonnya. Tidak boleh, ya. Kita juga harus tetap memiliki waktu istirahat yang cukup. Karena dengan waktu istirahat yang cukup, otomatis tubuh kita juga akan bisa bangun keesokan harinya dalam keadaan fit, ya. Jadi ini adalah cara-cara dasar dan sederhana untuk tetap terhindar daripada penularan virus corona tersebut, ya. Satu inti dari pembelajaran ini adalah agar kita tetap tenang, tidak usah berpikir yang aneh-aneh, yang penting ikuti 5 langkah ini. Bapak yakin kita akan tetap dalam keadaan sehat, ya. Dan tujuan daripada pembelajaran ini diharapkan semua anak-anak kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 nantinya tetap dapat kembali masuk ke sekolah tanpa ada kekurangan satu apapun, terutama tidak ada yang terjangkit penyakit corona tersebut, ya. Jadi selanjutnya untuk penugasan di rumah kepada anak kami, Bapak menyiapkan 5 soal yang ada di sini. Yang pertama yaitu sebutkan 3 makanan yang mengandung vitamin C. Ya, kemarin di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menerangkan makanan-makanan apa aja yang mengandung vitamin C tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan 3 cara penularan
virus corona tersebut. Yang ketiga, jelaskan 3 cara pencegahan penularan virus corona tersebut. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu melakukan karantina pribadi? Ya, karantina pribadi itu artinya kita mengurung diri di rumah, tidak keluar-keluar, tidak melakukan kontak keluar. Kenapa itu perlu? Kemudian yang terakhir, jelaskan 3 manfaat melakukan cuci tangan dengan sabun. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ini merupakan lanjutan pembelajaran yang pertama. Ini adalah pembelajaran yang kedua. Jadi Bapak harap di pembelajaran ini kita bisa memetik kesimpulan yang positif untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tetap jaga fisik, jaga stamina, dan tetaplah dalam keadaan sehat. Terima kasih. Hari ini Bapak akan memperagakan cara melakukan cuci tangan yang baik menggunakan sabun. Ya, pertama-tama hidupkan dulu airnya. Kita mulai dengan membilas tangan. Ya, kemudian kita ambil sabunnya. Sabunnya kita gosok secara merata. Yang pertama di bagian telapak tangan. Ya, sesudah selesai ke bagian telapak tangan, kita lanjut ke sela-sela jari. Ini dia sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, ya, gerakan mengunci, kemudian ke kuku jari, ya. Gerakan ini dilakukan minimal selama 20 detik, ya, artinya paling sedikit selama 20 detik, dan dilakukan di air yang mengalir, ya. Kemudian jempol jari kanan dan kiri, kemudian punggung sambil gerakannya mengunci. Lalu yang berikutnya adalah bagian pergelangan tangan, ya. Sesudah itu kita lakukan membilas kembali sampai bersih. Kemudian sesudah itu silakan dilap tangannya, kalau bisa menggunakan tisu, ya. Oke, demikian cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih.